Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali lewat renungan malam dengan saya, si Tuan Nyonya Reta Hasibuan Borupohan. Renungan malam yang ditetapkan untuk kita renungkan pada malam hari ini tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 13 sampai dengan 17. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa, kami aturkan kehadirat-Mu yang kudus oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Engkau memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami ada boleh sebagaimana kami ada pada hari ini. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan pikiran, hati, dan roh jiwa kami, sehingga kami boleh menerima Tuhan firman yang akan disampaikan oleh kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 7 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan pada hari ini saya beri judul, hendaklah selalu putih pakaianmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kitab Wahyu adalah kitab yang paling jarang dibaca dan jarang dipercakapkan oleh di antara umat Kristiani. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab Wahyu banyak terdapat simbol-simbol, lambang-lambang yang tidak kita dapati di dalam dunia nyata. Seperti misalnya adalah perempuan dan naga, binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang keluar dari dalam laut, 24 tua-tua, anak domba bertanduk 7 dan bermata 7, dan masih banyak simbol-simbol lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Wahyu di dalam bahasa Yunani sendiri artinya adalah apokalips, yang artinya adalah pengungkapan atau penyingkapan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Jadi bagaimana mungkin Allah tidak memberitahu kepada umatnya tentang makna sesungguhnya dari kitab ini. Di dalam kitab Daniel 12 ayat 4 dikatakan firman Tuhan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Tetapi di dalam kitab Wahyu 22 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Bahkan Allah sendiri menyatakan di dalam Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Mari kita lihat ke dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 untuk mengetahui siapakah orang-orang yang memakai jubah putih itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah
dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi penguasa, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di dalam bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan di dalam ayat 14 dikatakan demikian, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mereka yang memakai jubah putih itu adalah orang-orang kudus yang mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Mereka adalah yang membela Tuhan, yang bersaksi tentang Dia di bawah pengaruh Roh Kudus. Di antaranya adalah Stefanus yang mati dibunuh karena membela imannya pada Yesus di depan anggota-anggota Mahkamah Agama dan orang-orang dari jemaat Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang percaya yang sudah menerima penebusan dosa oleh darah anak domba, darah yang sangat bernilai, hendaklah kita boleh menjadi orang-orang kudus yang senantiasa bersukacita dan bergembira menderita bersama Kristus di dunia ini. Meskipun pada saat ini kita dihadapi oleh masa-masa pandemi yang sangat sukar, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kita bersaksi tentang Dia, tentang nama Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Karena firman-Nya tertulis di dalam Kisah 4 ayat 12 menyatakan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita harus hidup secara rohani di waktu kita, sewaktu di dalam tubuh. Kita menyiapkan roh jiwa kita selama Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup di dunia ini. Di dalam Roma 8 ayat 12 menyatakan demikian, jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Pada peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya, ketika tiba gilirannya, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Namun Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yohanes 13 ayat 8 melambangkan bahwa hanya oleh bakti Yesus saja kita boleh mendapat keselamatan. Dan dengan darahnya yang kudus, Yesus membasuh tubuh, roh, dan jiwa kita. Oleh karena itu, marilah kita umat yang percaya senantiasa menjaga kekudusan. Karena sesungguhnya tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Dan biarlah kita senantiasa memimpin kehidupan iman kita kepada satu tujuan mulia, yaitu hidup yang berkelimpahan bersama Allah yang akan dianugerahkan kepada mereka yang menang. Seperti yang ternyata di dalam ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus air mata dari mata mereka. Sesungguhnya penderitaan yang kita alami di bumi ini tidak dapat terbandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menang dan yang bertekun di dalam firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, puji dan syukur ya Bapa untuk kebenaran daripada firman-Mu yang Engkau boleh sampaikan kepada kami. Berilah kepada kami hikmat dan pengertian ya Bapa.
kepandaian untuk menghitung hari-hari kami ya Bapa. Di masa-masa ini ya Tuhan Yesus, di mana mungkin umat-Mu mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi biarlah melalui kitab Wahyu ini Tuhan memberikan kepada kami suatu pengharapan, kepastian akan hidup kekal bersama Engkau di surga-Mu kelak. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membaringkan diri pada malam hari ini Tuhan. Beristirahat Tuhan Yesus dengan penuh ketenangan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.